Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Yang terhormat Ketua Takmir Musalla Al-Mulk hadir ya? Nggak ada ya? Kemudian yang terhormat Imam Musalla Al-Mulk, kemudian yang terhormat rekan-rekan dari Bikers, yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang hadir pada subuh hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah turunkan limpahan rahmat beserta nikmatnya kepada kita semua. Kemudian Allah bukakan pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita semua akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya baginda Muhammad Rasulullah SAW sangat menginginkan kita semuanya masuk surga tentunya kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyahadat, Allah nggak pernah bersyahadat, betul tidak? Ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah juga nggak ikut sholat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah juga nggak ikut puasa. Ketika Allah perintahkan kita untuk bayar zakat, Allah juga nggak ikut zakat. Dan bahkan ketika Allah perintahkan kita untuk haji, Allah nggak ikut haji. Tapi ada satu perintah kata Allah, yang dimana pada saat perintah itu Allah justru malah lebih duluan dari perintah itu. Apa itu? Berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini dalilnya sangat-sangat sahih ya kan. Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ya. Tadi kita mendengar tuh sebelum azan dikumandangkan dibacakan sepotong ayat ini, dan kita yakin semuanya sudah hafal kan, bahwa perintah Allah ini di dalam ayat ini sangat jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maknanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nah, itu maknanya. Sesungguhnya berarti kalau sudah sesungguhnya kata Allah, berarti benar ianya bahwa Allah itu berselawat kepada Nabi. Cuman bedanya selawatnya Allah kepada Nabi itu mendoakan Nabi, ya kan? Sementara kita berselawat kepada Nabi yaitu dengan mengucapkan mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan salawat-salawat yang lain gitu. Nah, setelah itu barulah ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah ada panggilan khusus untuk orang beriman. Nah, jadi hanya khusus untuk orang beriman saja yang telah dipanggil oleh Allah, ya kan? Apa lanjutan ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kan?
wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Wasallimu taslima, untuk memberikan salam sejahtera kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan bahkan para pengikutnya. Maka ketika orang membiasakan dalam kehidupannya itu untuk memperbanyak berselawat pada Nabi, itu dipastikan dia akan masuk surga bersama Nabi. Nah, itulah keuntungannya. Daripada kita nyanyi yang berbaur seks misalnya. Apa kira-kira nyanyi yang berbaur seks? Ada Cinta Satu Malam, ya kan? Cinta Satu Malam itu ada nggak kira-kira diajarkan dalam agama kita? Nggak ada. Cinta itu tanpa batas, cinta itu sepanjang masa. Nggak pernah cinta itu hanya satu malam saja, ya kan? Misalnya kita jatuh cinta, cintanya hanya satu malam itu aja, itu nggak ada. Kemudian ada belah duren misalnya, kan? Belah duren itu kan mengarahnya ke sana, ya kan? Mana ada belah duren? Ya, mungkin kalau kita nanti malam pergi ke Sudirman depan Pangeran atau di Arifin Ahmad misalnya, mampir di situ toko-toko durian, ya itu lain, ya kan? Tapi ini belah durennya yang mengarah ke seks. Nah, jadi ini tak boleh kita biasakan, apalagi ibu-ibu yang masih punya anak dalam asuhan. Ya, misalnya dia nidurin anak tuh, dinyanyiin anaknya pakai belah duren. Nah, kan gawat. Ya kan? Nanti tiba-tiba anaknya tumbuh dewasa, duren tetangga dibelahi sama dia. Nah, itu berbahaya. Tapi jauh lebih baik dan mulia di sisi Allah dan Rasulullah SAW adalah orang yang banyak berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Ya kan? Berselawat. Nah, kemudian ada lagi nyanyi-nyanyian yang berbau seks. Apa namanya? Cinta Satu Malam, belah duren, apa? Pergaulan. Kalau pergaulan itu mungkin ada ininya, ada pokoknya begitulah. Hah? Telat 3 bulan misalnya kan. Nah, kenapa kok bisa telat 3 bulan? Sementara cinta itu tak boleh telat 3 bulan. Nah, kalau bisa setiap hari sepanjang waktu kan gitu. Kalau kita butuh cinta, jatuh cinta, ya udah. Nah, lanjutkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berselawat itu pasti akan menyelamatkan kita, dan itu banyak keuntungannya. Siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka nanti dia akan dibawa dan dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga bersamanya. Dan bahkan Rasulullah, ya kan? Bahkan Rasulullah itu suatu ketika dia melihat di neraka, ternyata di situ ada umatnya. Itu pun dia masih bermohon kepada Allah, ya Allah, setelah aku melihat nerakamu, ternyata masih ada umatku yang terbakar hangus di sana, tolong selamatkan dia. Nah, dia ketika melihat itu langsung dia bersujud di hadapan Allah, berdoa dia. Allah bertanya, wahai Muhammad, apa kira-kira permintaanmu? Apa yang kau butuhkan? Nah, jadi disampaikan Rasulullah kepada Allah, yang saya butuhkan ya Allah, tolong selamatkan umatku. Nah, selamatkan umatku, itulah dahsyatnya Rasulullah SAW. Dia mau memikirkan umatnya, dan bahkan perkara itu bukan keluarga intinya terlebih dahulu yang dia pikirkan, bukan sahabat-sahabatnya yang jelas setiap hari mereka bergaul, berinteraksi, ya kan? Tapi justru malah kita-kita yang tak pernah ketemu langsung sama Rasulullah, itu sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu konsepnya subuh ini banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan, banyak. Jadi berselawatlah kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu sebelum kita lanjutkan tausiah kita sejenak berselawat ya. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wad niqmah wa min hammi wa min dhummah bi ahlil badri ya Allah. Kalau itu kan lebih enak kita dengar kan, daripada kita goyang dompet, daripada kita goyang itik. Nah, masa itik digoyangi, ya ini bahaya. Maka untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan cahaya dari Allah, dan apalagi mendapatkan surga dari Allah, maka harus kita banyak-banyak berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keuntungan subuh ini yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saya selalu menyampaikan perkara subuh ini karena apa? Karena dahsyatnya memang luar biasa. Mulai dari rumah kita niat dengan baik, ikhlas melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah. Itu kan pekerjaan mulia, ya kan? Dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Tidak semua orang yang sanggup dan mampu melangkahkan kaki ketika subuh harinya ke rumah Allah. Betul tidak? Tidak semua orang. Maka kalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang Islam atau Muslim, tapi belum tentu dia beriman kepada Allah. Nah, sebaliknya kalau dia sudah beriman kepada Allah, otomatis dia Muslim. Gitu. Makanya coba kita tengok. Ini musola segitu besarnya, kalau kita minta data sama RT-nya, itu mungkin ada sekitar 100 kakak, ya kan? Dari 100 kakak taruhlah dikatakan 80% Muslim semuanya. 80% Muslim, 50% saja datang ke sini, kira-kira ramai atau gimana gitu kan? Itu bahkan mungkin kurang tempat, ya kan? Nah, bayangkan tuh. Maka pengurus musola ini mesti harus kerjasama dengan RT. Mendatangkan jamaah itu gampang. Minta data sama RT. Pak RT mana data-data orang-orang Islam yang PRT atau warga PRT gitu kan? Tolong kita kerjasama bagaimana untuk merangkul ini. Nah, merangkulnya gampang. Suruh RT manggil mereka. Ayo kita sholat bersama-sama di musola Al-Bub, terutama waktu subuh, ya kan? Nah, cara yang lain. Nah, buat makan-makan ini sekeliling ada teras-terasnya. Nah, kayaknya ada meja-meja makan gitu kan. Karena umat Islam itu kadang-kadang datang ke rumah ibadah itu tanpa ada makan agak risih juga dia, ya kan? Nah, tapi kalau ada makan, coba kita tengok Jogokarian, Al-Falah Sragen, kemudian Darussalam Depok, kemudian Kapal Menzalat di Pontianak, kemudian banyaklah pokoknya masjid-masjid percontohan, ya kan? Nah, masjid percontoh itu kenapa mereka bisa membludak jamaahnya? Ya karena ada makan-makan. Karena ada makan-makan, Pak. Nah,
Kita nyediain aqua gelas aja pun susah gitu kan. Apalagi makan-makan. Sumber dananya dari mana? Ya tentu dari jamaah. Jogokarian itu sangat dahsyat. Kenapa mereka itu tak mau menyimpan saldo di masjid itu? Karena mereka menganggap bahwa saldonya kas masjid itu bukan ada di masjid, tapi kas masjid itu ada di kantongnya jamaah. Nah, bayangkan itu berapa besar dana yang mereka butuhkan untuk memberi makan para umat-umat Islam yang datang ke masjid tersebut. Nah itu. Jadi kalau ada makan-makan tuh, nah perintah makan tuh apalagi orang yang lapar ya kan, orang sedang lapar itu perintah. Yang salah satunya adalah alladzi at'amahum min ju', orang-orang yang dimana pada saat itu memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Kira-kira kita pagi ini masih terasa lapar atau gimana? Kalau lapar nanti kita sarapan. Itu memberi makan orang yang lapar, itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beri orang makan yang sedang kelaparan. Bila perlu nanti buatkan stand-stand makan-makanan sekeliling musola ini, ketika orang datang silahkan makan, ambil makan sepuasnya gratis. Tapi dananya dari mana? Ya dari jamaah. Bagaimana cara mendapatkan itu? Mungkin pengurus musola ataupun pengurus masjidnya diminta data kepada RT-nya. Siapa kira-kira orang yang kaya warga Pak RT, Bu RT? Datangi. Apalagi orang kaya itu tak pernah sholat sama sekali di musola ataupun di masjid itu kan. Datangi, silaturahim ke situ. Bapak, Ibu, mohon maaf kita dari pengurus musola ataupun pengurus masjid, izinkan kami mau bersilaturahim, gitu kan. Tentu tuan rumahnya senang. Oh ya udah Pak, silahkan masuk. Nah, setelah basa-basi dengan tuan rumah yang kaya tadi, barulah masuk godaan-godaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, maksud tujuan kita di sini setelah kita melihat dan sekian lama masjid ataupun musola kita ini berdiri, dan juga sekian lama Bapak Ibu sudah berdomisili di sekitaran masjid ini, tentu kami melihat dengan kondisi hidup Bapak juga sudah memadai dan bahkan punya rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap kami selaku pengurus masjid dan musola itu untuk meluangkan sedikit rezekinya, limpahkan ke musola kita, ke masjid kita gitu. Untuk berbagi rezekinya supaya apa Pak? Supaya apa Bu? Supaya kita bisa memakmurkan. Karena konsep memakmurkan itu bukan konsepnya secara fisik, tapi konsep yang sesungguhnya itu adalah membangunkan atau memakmurkan para orang-orang yang ada di sekitarnya, ya kan? Jogokarian itu tidaklah mungkin lebih kecil daripada ruangan ini, tapi yang dia luas itu memang di bagian perkarangannya, yang disitulah orang rame-rame mau makan, mau minum, mau berdiskusi apapun, disitulah tempat perubahan dan peradaban umat Islam jika betul-betul dia ingin berubah. Karena salah satu tolak ukur kehidupan kita ini adalah di masjid. Kalau sempat umat Islam itu terlepas dari masjid dan bahkan dia tak pernah datang ke masjid, itu hidupnya akan jadi susah. Karena apa? Karena dia tak pernah berkunjung ke rumah Allah, ya kan? Dia tak pernah kunjung ke rumah Allah, tentu hidupnya susah. Nah, orang yang datang ke masjid itu pasti banyak dapat keuntungan, ya kan? Salah satunya apa? Tadi kita datang dari rumah ke musola ini misalnya, atau ke masjid, kita minta sama Allah. Apa yang kita minta? Ada nggak yang ngamalkan? Setiap dia pergi ke masjid, ke musola, mengamalkan itu. Yang dia minta kira-kira apa? Kita berdoa dulu. Apa doa berangkat ke masjid? Doa berangkat ke masjid itu mesti harus kita amalkan Bapak Ibu. Mesti kita amalkan karena di situ banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan. Nah, yang salah satunya adalah Allahumma ja'alni fi qalbi nuro. Ya Allah, kita minta sama Allah kan? Ya Allah, jadikan hatiku cahaya. Kita minta sama Allah supaya hati kita diberikan cahaya. Ya kan? Itu udah suatu keuntungan itu kalau kita amalkan. Ya.
Sebaiknya diamalkan setiap kita pergi ke masjid, ke mushola, dari rumah baca doa itu. Wa fi sam'i nura, dan pendengaranku cahaya. Ya kan? Itu mesti harus kita berikan cahaya. Kenapa? Jangan sampai nanti kuping ini ngupingi percakapan-percakapan yang tidak bermanfaat misalnya, atau mendengarkan kata-kata yang tak baik misalnya. Maka kita butuh cahaya telinga kita kan. Wa fi basari nura, dan penglihatanku cahaya. Jadi kita minta semuanya, apa yang ada di bagian tubuh kita ini secara lahir maupun batin, itu mesti harus kita minta cahaya sama Allah SWT. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengamalkan dan ada yang hafal. Kalau belum hafal, gampang, googlingin aja, ya kan? Buka Google, doa pergi ke masjid, pasti keluar. Nah, buka aja Google-nya. Setelah dibaca itu, insya Allah nanti Allah akan kabulkan itu. Dan bahkan Allah pastikan itu. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka doa kalian akan aku kabulkan. Nah, berdoa kalian kepadaku, maka doa kalian akan aku kabulkan. Itu baru kita niat untuk berangkat ke masjid, ke mushola. Sudah dapat keuntungan, ya kan? Sampai kita masjid mushola, kita minta lagi sama Allah, ya kan? Biasanya kalau di masjid atau mushola, pengurusnya nempel tuh doa untuk masuk masjid atau mushola, kan? Nah itu kita minta lagi sama Allah. Belum masuk ke ruangan ibadah itu, tapi kita udah minta sama Allah. Jadi artinya dari rumah kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah, sudah diberikan keberuntungan oleh Allah sampai kita ke masjid. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu keberkahan untukku. Jadi kita minta keberkahan sama Allah. Ketika kita minta berkah sama Allah, Allah akan berikan keberkahan itu, ya kan? Nah, habis itu kemudian masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian nanti sholat berjamaah bersama. Itu udah berapa, kalau kita kali-kali kalkulasikan nilai-nilai pahalanya itu udah luar biasa, dahsyat. Habis itu pulang lagi kita, pulang pun tidak nyelonong. Kita minta juga lagi kan, selain daripada doa selesai ibadah sholat tadi, keluar dari pintu masjid mushola itu kita minta lagi sama Allah. Ya, artinya dia tidak pernah lepas dari doa kan. Apa doa keluar? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Harus kita amalkan. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu, meminta kepadamu min fadlik, daripada keutamaan-keutamaan yang telah engkau sediakan untukku. Gitu. Keutamaan banyak itu tadi, mulai dari berangkat tadi sampai kita pulang. Apa keutamaan yang salah satunya adalah keberkahan, kenikmatan, rahmat, kesehatan, pokoknya banyak lah, gitu, ya kan? Maka rahmat Allah itu tidak bisa kita hitung. Rahmat Allah luas, ya kan? Nah pertanyaannya, ada tidak orang yang setelah dia pulang dari rumah Allah langsung jatuh miskin? Tidak sampai dia ke rumahnya miskin dia, gitu. Pernah nggak kita dengar? Nggak pernah. Di situ saja kita udah bisa nilai bahwa orang yang datang ke masjid mushola itu pasti banyak keuntungan, ya kan? Pasti banyak untung. Karena apa? Sudah disindir sama muazin. Apalagi di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Bahwa sholat itu adalah jauh lebih baik daripada tidur. Tapi pertanyaannya, kenapa orang Islam masih banyak tidur ketika azan dikumandangkan? Kan itu subuhnya. Mulai dari hayya 'alas shalah, kata muazin, ayo kita sholat saudaraku. Itu kan perbuatan mulia. Dipanggil oleh muazin itu untuk sama-sama sholat. Tujuannya apa? Hayya 'alal falah, supaya kita sama-sama menang saudaraku, kata muazin. Dahsyat itu.
Jadi siapa yang mau menang di mata Allah harus sholat berjamaah di masjid dan musola, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambil hikmah-hikmah subuh ini. Hikmah yang lain dikatakan bahwa man shallas subhi, ya, fi dzimmatillah. Kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid maupun di musola, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi ke masjid itu akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira selama ini kita bolak-balik ke masjid pernah nggak dapat gangguan? Pernah nggak misalnya ada hantu kita lewat di situ atau apalah gitu kan? Tapi kalaupun ada orang yang jahat ingin berniat jahat sama kita, itu ya mungkin ada sesuatu hal ujian juga, yang makanya ujian itu sangat berat ketika kita berangkat subuh, ya kan? Sangat berat. Tidak semua orang Islam itu mampu datang ke masjid dan musola. Tidak semuanya. Makanya perbedaan di mana orang yang muslim dan orang yang beriman kepada Allah, lihat di waktu subuhnya. Lihat waktu subuhnya. Takaran umat Islam yang beriman dan munafik itu di waktu subuhnya. Kalau dia tak mampu subuhnya di masjid dan musola, berarti dia termasuk golongan orang yang munafik. Munafik. Maka hati-hati. Karena tak ada alasan lagi di waktu subuh itu kenapa kok nggak mampu dia datang ke masjid. Dia katanya alasannya capek. Tidurnya tadi 15 menit sebelum azan dikumandangkan baru tidur. Itu bukan alasan. Nah, pertanyaannya dari jam 1 dini hari sampai jam 3 malam ngapain, ya kan? Apakah tilawah Quran atau yang lain-lain? Kan gitu. Itu menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Maka jangan kita membuang-buang waktu. Waktu itu sampai-sampai Allah bersumpah. Begitu banyaknya kalimat sumpah di dalam Al-Quran, ya kan? Mulai dari al-asr wal asr, ya, demi waktu, demi masa. Kenapa Allah bersumpah terhadap waktu itu? Karena Allah menyediakan waktu untuk kita sedikit. Maka dengan waktu sedikit itu kita tidak bisa dipisahkan dengan waktu-waktu perjalanan kehidupan kita. Sedikit betul. Jadi siapa yang tergelincir daripada waktu yang sedikit yang Allah sediakan sama kita, itu dia rugi. Makanya kalimatnya disambung, innalladzi wal 'asr innal insana lafi khusr. Ayat yang kedua dia bilang, Allah katakan sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Sedikit kita berpoya waktu terhadap waktu yang tersedia untuk kita, maka dia rugi. Misalnya azan sudah dikumandangkan di masjid dan musola, kita pasti akan merasakan waktu yang akan kita sia-siakan itu. Misal kita sibuk kerja, tanggung sedikit lagi, ya kan? Sedikit lagi nih, mendingan kita habiskan dulu, kan masih azan. Nah, gitu. Itu udah mulai, itu udah nampak tanda-tandanya, ya kan? Sudah mulai nampak tanda-tanda kita untuk mempoyakan waktu. Padahal itu udah sindiran terbaik bagi umat Islam terhadap muazin tadi. Muazin itu berusaha untuk memanggil kita, ayo sama-sama kita ke masjid, sama-sama kita musola, untuk mendapatkan kemenangan, gitu. Maka mesti harus kita galakkan masjid dan musola ini. Saya yakin kalau kita buatkan makan-makanan di sini, semua orang akan datang, dan bahkan tidak hanya masyarakat tempatan di sini, tapi justru orang entah dari mana-mana ya, entah dari mana-mana bisa datang. Karena apa? Karena ada makanan. Cobalah besok di hari raya kurban, potong kambing, potong sapi, padahal panitia sudah bentuk, kemudian buat kupon, udah bagi ke warga masing-masing. Pas di saat pembagian ternyata ada yang tak megang kupon. Tahu-taunya kan ditanya, "Bapak tinggal di mana?" "Saya di Perhentian Merpoyan." Bukan warga Maharatu lagi atau bukan warga RT tempatan sini gitu kan.
Kenapa begitu? Karena adanya makanan yang akan dia dapatkan gitu. Jadi berarti konsepnya peradaban untuk perubahan supaya orang bisa mudah datang ke masjid musola, buat makanan, Pak. Buat makanan. Dan itu ada nilai pahalanya kalau kita kasih makan orang yang banyak gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang lebih dahsyat lagi, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat kita lakukan sebelum sholat fardu subuh atau sebelum sholat fajar, maka itu sudah kita dapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau itu sudah disediakan, ya kan, untuk kita, kira-kira masih ada kurang nggak? Kehidupan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, saya rasa kalau ditanya itu masih ada kurangkah? Kalau mereka jawab masih, Ustaz, itu parah manusia, ya kan? Parah. Sudah jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya, kan keuntungan yang sangat besar itu. Maka beruntung orang yang melakukan sholat sunnah fajar itu, qobliyah subuh itu. Dia pasti dapat kebahagiaan yang luar biasa dahsyatnya, ya kan? Maka konsepnya kebahagiaan yang kita dapatkan itu ataupun kekayaan yang kita miliki bukanlah dilihat oleh Allah dari seberapa banyaknya harta yang kita miliki, bukan. Banyak maaf ceritanya orang punya harta berlimpah tapi dia ada ingat Allah, begitu kan? Karena sibuk mengurus hartanya, ya kan? Padahal kalau secara fisik itu sangat mampu dan bahkan lebih mampu, ya, dari takaran tetangga-tetangga yang lain. Tapi coba, ini salah satu contoh. Alhamdulillah Pak Arjono ini bagian dari Dewan Masjid Indonesia. Beliau luar biasa, setiap pekan itu beliau keliling kemana DMI buat jadwal kan. Nah, beliau ikut andil. Ini dahsyat. Dan lebih dahsyat sama beliau ini, nah, saya sekarang udah mulai belajar nih sama Pak Jono nih. Beliau itu tak pernah berhenti untuk mengingatkan kita untuk tahajudan. Ini dahsyat. Tahajudan setiap malam dia ingatkan kita kan, bangun, ayo kita tahajudan. Beliau membangunkan kita kapan? Jam 2-an, bayangkan. Kita jam 2 masih ngorok kan. Tapi itu pula hikmahnya, ketika ada yang nasihati kita itu udah luar biasa. Oh berat Ustaz, memang berat. Mau masuk surga itu mesti harus kita mikul-mikul yang berat. Kalau ringan-ringan pakai kipas angin, kata Ustaz Somad kan. Nah, mau masuk surga itu mesti harus ada tantangan yang berat. Tapi bagaimana supaya kita mudah masuk surga itu, ya kita harus jalani dengan baik. Itu kita dapat kebahagiaan itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan ada lebih dahsyat lagi, kata Rasulullah SAW. Rasulullah itu selalu mendoakan umatnya. Nah, apa doa Rasulullah di waktu subuh itu? Ada yang hafal? Doa Rasulullah untuk umatnya. Ini dahsyat. Makanya rugi orang tak datang subuh ke masjid musola. Tak akan bakalan dapat doa Rasulullah. Karena ini khusus untuk orang datang ke masjid dan musola saja, ya kan? Doanya adalah Allahumma barik, ya Allah berikan keberkahan li ummati, di antara umat-umatku, ya kan? Fi bukuriha, yaitu pada waktu subuh. Bukan waktu siang yang kita enak-enak tidur, bukan waktu yang lain, tapi waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh itu tidak semua orang mampu. Maka hanya orang-orang yang pilihan sajalah yang mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Bayangkan. Ayo kita gerakan. Kalau mau hidup berubah dengan drastis, waktu subuh kita awali. Kalau subuh kita sudah baik, maka semuanya dalam perjalanan keseharian kita akan tumbuh menjadi baik. Gitu. Tapi kalau subuhnya bermasalah, itu yang lain tak akan bisa tercover, nggak bisa selesai dengan baik. Kenapa? Subuhnya saja sudah bermasalah, ya kan? Bangun pagi jam 8, jam 9, bahkan ada yang
Saya kadang-kadang lucu nengok orang-orang yang bangun jam 12 siang. Kok gitu ya? Ya kan? Aneh itu kan? Jam 12 siang, bahkan ada yang jam 2 siang, tidurnya jam 5 pagi. Sholatnya enggak, padahal dia tahu tuh azan sudah. Orang sholat dia dengar gitu di masjid musola. Tapi dia pada saat itu pula enak tidur katanya. Nah, gitu. Nah, sehingga bangunnya jam 1, jam 2 siang. Siangnya juga telat dan bahkan enggak sholat. Nah, ini dijamin pasti rugi. Orang yang sholat itu adalah beruntung. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya kan? Nah, selain itu as-sholat li dzikri. Sholat itu adalah untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan atau cut? Masih ada waktunya sedikit ya? Ya. Saya ingin menceritakan ada 3 golongan orang yang tak akan pernah dapat rugi dia. Tidak pernah dia akan mendapatkan kerugian dalam semasa hidupnya itu. 3 golongan ini mesti harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya. Saya ingin menyampaikan Quran surah urutan yang ke-35 atau surah Fatir. Ayat yang ke-29. Ciri-ciri orang yang tidak pernah bangkrut, kata Allah, atau tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Ada 3 hal di dalam ayat ini. Allah sebutkan yang pertama, orang yang tak pernah rugi dan bangkrut. Kalau kita punya usaha mungkin hari ini untung, besok rugi, ya kan? Kalau kita punya yang lain-lain bisa tadinya banyak bisa berkurang, gitu kan? Berarti kan ada takaran-takarannya. Tapi kalau ini nggak ada, sekali untung ya tetap untung gitu. Nah, maka ini mesti harus kita aplikasikan supaya kita tak rugi, kata Allah. Yang pertama konsepnya adalah innalladzina yatlunal kitab. Siapa yang bisa ngartikan ini? Ada yang bisa menerjemahkannya? Innalladzina yatlunal kitab. Orang yang tak akan pernah rugi sama sekali, kata Allah. Yang pertama mereka membaca kitabnya Allah. Tilawah Quran. Tilawah Quran. Walaupun 1 baris 2 baris tetap kita sempatkan untuk baca Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya kan? Al-Quran ini adalah petunjuk. Jadi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, baca Quran. Kalau sudah dapat petunjuk dari Allah, rugi atau untung? Untung kan? Namanya udah dapat petunjuk. Berarti hidup kita itu udah bebas daripada kerugian. Ya kan? Kalau udah untung namanya, berarti kan kita senang. Kita tidak ada lagi hambatan-hambatan yang lain, ya kan? Maka bacalah Al-Quran. Sekalipun masih terbata-bata, tidak jadi masalah, karena itu perintah Allah. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, hendaklah kalian mendengarkan bacaan ke Al-Quran. Wa ansitu, dan perhatikan orang yang membacanya, supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kalian sama-sama dapat rahmat. Saya baca Quran, saudara semua dengarkan bacaan saya dapat rahmat, saudara juga dapat rahmat. Ya kan? Fastami'u lahu, saudara dengarkan bacaan saya, ya kan? Saya dapat rahmat, saudara juga dapat rahmat. Wa ansitu, saudara perhatikan bacaan saya dapat rahmat, saudara juga dapat rahmat. La'allakum turhamun, semuanya dapat rahmat. Mau yang baca langsung, mau yang dengarkan, mau yang memperhatikan bacanya. Nah, itu. Maka kita sering-sering dengar bacaan Al-Quran, jangan sering-sering dengar goyang dompet.
Kalau kita sering dengar goyang dompet, tidak ada pahala, justru malah dosa. Apalagi kita sudah terngiang-ngiang, kita menghayati makna, maksud tujuan lagu itu gitu kan, sampai ke sana dosa. Belah duren, pasti orang bisa menafsirkan setiap kalimat itu, bisa dia menafsirkan itu kan, maksud dan tujuan apa yang disampaikan dengan belah duren itu ada maksud tertentu, ya. Makanya jangan sampai sering-sering baca-baca belah duren, tapi bacalah innal ladzina yatlunal kitab, bacalah Al-Quran, kata Allah. Itu poin yang pertama, kita persingkat saja waktunya. Yang kedua, orang takkan pernah bangkrut, kata Allah, ya kan? Yang kedua ini adalah wa aqamas shalah. Mereka yang mendirikan salat, di mana salatnya? Di masjid ataupun di musola. Kalau tak ada masjid di kampung kita ataupun jauh misalnya, kita hanya mampunya ke musolanya saja, boleh. Tapi perbedaan musola dan masjid itu adanya sholat Jumat. Ini sudah ada sholat Jumat, Pak? Belum ya? Tapi mimbar ada ya. Nah itu. Makanya harus sholat. Kenapa Allah perintahkan sholat? Padahal ketika kita sholat itu tidak ada untung sama sekali sama Allah. Tapi Allah perintahkan sholat itu supaya kita mendapatkan keberuntungan, supaya kalian menang, supaya kalian berhasil gitu. Karena tolak ukur dalam agama kita adalah sholat. Tegaknya agama kita itu tergantung pada sholat. Apa dalilnya? Hah? Apa dalilnya? Apa dalilnya? As-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Ini kalau musola ini kalau kita copot tiangnya, bisa kokoh nggak yang di situ? Nggak kokoh. Atau kemarin itu masih kode kan? Nah, atau kemarin sebelum kita membangunkan musola ini tanpa kita kasih fondasi, bisa kuat nggak? Nggak bisa, pasti ambruk, ya. Nah agama kita begitu juga, saudaraku. Agama kita ini kalau tanpa didirikan sholat, dia nggak ada maknanya. Agama kita akan bisa roboh, runtuh, ya kan? As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sama saja mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang sengaja meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia dianggap tidak beragama. Nauzubillah. Atau dia merobohkan agamanya, ingin meruntuhkan agamanya. Jadi kalau ada orang yang tak sholat, maka dia tak beragama, ya kan? Walaupun dia ngaku saya ini muslim, mana bukti Anda sebagai seorang muslim? Itulah tolak ukurnya sholat. Sholat itu tidak bisa dipungkiri. Dan bahkan nanti di akhirat tidak ada orang yang berpuasa ditanyakan oleh Allah dulu. Tidak ada orang yang bersyahadat yang lebih dahulu ditanyakan Allah. Tapi salah satunya adalah yang paling utama itu adalah perkara sholat. Sholat itu dipertanyakan Allah. Kalau sholatnya baik, maka baiklah semuanya. Tapi kalau sholatnya kurang baik atau tidak baik, maka semuanya rusak. Gitu. Maka sholatlah. Besok-besok kalau ada tetangga atau teman atau semacam tak sholat, dia susah hidupnya, nasihati dia. Sudah sholat apa belum? Cobalah, kita kan bisa merasakan kalau kita selesai sholat itu kita tenang. Bahkan orang menilai kita, subhanallah, siap sholat wajahnya lebih bercahaya. Gitu. Pernah nggak kita digituin sama orang? Pernah kan? Baru pulang masjid mukanya bercahaya gitu. Artinya mereka lebih senang melihat kita setelah pulang masjid itu. Kenapa? Seolah-olah Allah itu ada menitipkan cahaya dalam kehidupan kita kan. Orang senang melihat kita. Tapi coba dibandingkan orang-orang tak pernah sholat di sana, tengok mukanya kusam, apalagi sibuk dengan dunianya,
ya kan? Subuh-subuh jam 2 siang, jam 2 pagi dia udah mulai sibuk ke pasar misalnya, jual sayur, jual apa semacam. Padahal subuhnya bukan dia tak tahu, ya kan? Dia tahu, tapi dia tidak mau tahu tentang itu. Seolah-olah kalau ditinggalkan kerjaan dia nanti di saat 5 menit atau 10 menit saja, bisa dikatakan langsung 15 menit paling lama misalnya. Mungkin jarak tempuh dari masjid dan musola itu, kalau salah ada pasar sebelah situ kan. Itu kan tak jauh itu. Kenapa mereka kok nggak datang waktu subuhnya ke sini dulu? Tinggalkan aja dulu sekitar 15 menit, gitu kan? Justru itu lebih berkah jualan dia gitu. Tapi kalau dia tak, perubahan hidup itu nggak dapat. Maka wajib sholat. Ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, orang yang tak pernah mendapatkan bangkrut dalam kehidupannya atau rugi kehidupannya. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu mereka yang menginfakkan sebahagian hartanya. Jadi kalau punya harta, punya rezeki, maka kita limpahkan rezeki kita sekian persen, 2,5% kita salurkan untuk orang yang membutuhkan. Mungkin ke masjid 5%, mungkin ke tetangga 5%, mungkin sekian persen semacam. Kok 5%? 2,5%, pokoknya dibagilah gitu. Atau di salah satu kelompok, atau di salah satu komunitas misalnya, atau apa semacam, yang bisa merubah kemaslahatan orang menjadi lebih baik gitu. Jadi harta kita ini 100% yang kita ambil di jalan Allah, maka wa anfaqu mimma razaqnahum, maka kita kembalikan di jalan Allah. Kita kembalikan lagi di jalan Allah. Tak boleh kita makan 100%-nya karena ada hak orang lain. Jadi 3 hal inilah saudaraku yang kan tak pernah rugi dan bangkrut. Kalau kita punya usaha pasti akan bangkrut atau pasti akan rugi, tidak selamanya kita untung. Tapi kalau 3 hal ini kata Allah dijamin dan dipastikan. Ini tak boleh kita ragu nih. Kenapa? La raiba fi, ya kan? Kitab ini tak ada lagi keraguan. Kalau Anda masih ragu, harus diperkuat imannya. Banyak baca Quran, banyak lagi sholat, tingkatkan sholatnya. Kemudian tingkatkan infaknya atau sedekahnya. Nah, setelah itu insya Allah kita akan mendapat keberuntungan di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu yang dapat saya gambarkan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan. Terutama mari kita ajak, kita rangkul terutama keluarga inti kita untuk meramaikan musola ini. Saya lihat tadi sangat miris memang, atau mungkin bisa kita buatkan GSM ya kali di sini. GSM itu kita Dewan Masjid Indonesia ini Pak, namanya Gerakan Subuh di Masjid. Jadi alhamdulillah kita hari ini ada 3 titik nih, kawan-kawan semuanya sana berbagi. Jadi di 3 titik itu ada per titiknya sekitar 10 orang yang turun ke masjid tersebut untuk buat gerakan subuh di masjid. Nah sekarang selain kita menyampaikan materi tentang kemakmuran masjid, setelah itu nanti mau pulang kita bagi-bagi keberkahan, bagi-bagi sayuran. Sayur kita bagi walaupun Rp1.000, ya kan? Tapi itu bermanfaat untuk orang yang menikmatinya, insya Allah berkah. Rp1.000 modal kita untuk memberikan makan orang lain, bayangkan tuh. Itu duitnya dari mana? Ya dari kantong kita sendiri. Nggak ada kita minta biaya sama pemerintah apa semacam, nggak ada, dari kantong kita sendiri. Kita beli kangkung, kan kemarin tuh Jumat, ya kan, hari Jumat itu kita udah mempersiapkan. Nah di mana mau beli sayuran gitu, kita siapkan sayurnya. Jadi pagi ini 3 tempat ada 180 ikat kemarin kami bawa dari Rumbai Pak Jono, kita bawa dari Rumbai. Sayur itu seger-seger lah kalau ada orang nanam sayur kangkung, bayam dan lain sebagainya di sana. Itu kita buatkan gerakan sekarang. Alhamdulillah ternyata ada imbas baiknya, penilaian terbaik sama Dewan Masjid Indonesia. Karena apa?
Dewan Masjid Indonesia buatkan gerakan subuh itu, diajak umat Islam meramaikan masjid musola, habis itu dikasih pula pulangnya lagi bawa kangkung, ya, bawa bayam tuh. Bagus ya DMI, gitu. Alhamdulillah kita tidak mengatakan bahwa DMI itu hebat, tapi begitulah kita buatkan polanya supaya umat Islam itu ramai datang ke masjid musola, kan itu kan. Nah, itu penting kita buatkan. Biker mungkin bisa juga buat kayak gitu. Tak usah pikirkan dananya dari mana, yang penting kita bisa memikirkan bagaimana umat Islam itu datang ke masjid. Rezeki nanti akan datang sendirinya. Akan datang sendirinya rezeki. Ya kan? Mungkin ada setelah kita berbuat baik begitu, ada perhatian orang-orang kaya yang di sekitarnya. Nah, Pak, ini ada rezeki, ya kan? Silahkanlah pergunakan untuk umat. Nah, misalnya gitu. Mereka kasih rezeki mereka, lalu kita gunakan. Gitu. Apalagi kita ada kerjasama dengan mungkin lembaga apa, instansi apa, semacam, kan? Kita dapat dana CSR-nya. Saya waktu itu pada saat saya pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bukit Raya, itu kita kerjasama dengan Bank Syariah. Alhamdulillah, saya dapat support pada saat itu sekitar 3 juta beberapa gitu. Nah, itu saya buatkan. Mulai dari transportasi ustadznya saya kasih, ya kan? Kan duit sudah ada sama saya gitu. Saya kasih transportasi ustadznya, kan kasihan juga dia jauh-jauh datang kita undang, nggak bawa amplop pula dia. Tapi bukan takaran ustadz itu amplop, tapi kan kita bisa memikirkan, Pak. Dia sudah berbagi ilmu, jauh pula dia datang ke tempat kita ngisi gajian, kan kasihan. Nah, kita kasih dia. Kemudian sarapan pagi itu minimal 700.000 saya siapkan. 2 kali sepekan, Sabtu Ahad. Berarti kan Sabtu Ahad aja udah 1.400.000 gitu tuh. 1.400.000 tambah 300 amplop kali 2 600. Udah 2 juta lebih gitu. Nah, itu yang kita siapkan. Itu baru 1 minggu, Pak. 1 minggu, Sabtu dan Minggu. Ya kan? Tapi sekarang setelah berganti manajemennya berubah. Dana itu tidak ada lagi diapakan ke kita, ya. Kita modal sendiri aja dulu. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan terbaik dari Allah yang lebih bisa kita galakkan lagi dari masjid ke masjid, musola ke musola, gitu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayo kita biasakan kehidupan ini untuk tilawah Quran, untuk baca Quran, ya. Sempatkanlah waktu itu. Dimanapun berada, asalkan tempatnya masih bersih, insya Allah kita masih bisa baca Quran. Jangan di toilet, saking cintanya dengan Al-Quran, sambil BAB baca Quran itu tidak boleh. Bahkan dilarang dengan keras, ya. Tapi kalau masih duduk di teras atau kita sedang belanja, nggak apa-apa kalau ada hafalan Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Tapi dalam hati aja, jangan nanti pas saat baca belikan, Pak tolong timbangkan saya ikan. Baca Al-Quran dengan keras-keras ini, Bapak stres ya katanya. Gitu ya. Nah, cukup baca dalam hati aja supaya untuk memperkuat hafalannya mungkin atau gimana gitu. Jadi begitulah. Kira-kira ada mau didiskusikan atau tambahan atau kita tutup? Ya silakan kalau memang ada, kalau enggak kita tutup. Sarapan ada? Ada ya? Oh lagi OTW. Ya silakan. Kalau sholat tadi Ustaz. Ya. Sholat rajin. Pokok kita lihat dia kayak apa lah Ustaz? Kiai. Atau nampak lebih apa lah ya? Tapi di sholat itu bukannya nampak juga apanya salah. Gitu ya? Iya. Ini pertanyaan menarik. Kalau dia sudah rajin sholat, rajin ibadah ghairu mahdoh, sholat itu kan ibadah mahdoh, ibadah yang wajib. Tambah lagi ghairu mahdoh, tahajudan sudah, duha sudah, istikharah sudah, semuanya sudah. Pokoknya yang baik-baik dia lakukan. Tapi ada satu hal, kenapa dia sholat rajin tapi perbuatannya masih bejat? Itu dipastikan sholatnya bermasalah.
Karena tolak ukur kehidupan itu adalah sholat. Kalau sholatnya sudah baik, makanya semuanya baik. Karena hadisnya sahih ya. Nah, tapi kalau sholatnya bermasalah, semuanya akan menjadi masalah. Sekalipun kita nampak seharian sepanjang hidupnya sholat tidak pernah. Bahkan tahajudan, kita yang jarang tahajudan, dia tahajudan, tapi masih bermasalah hidupnya. Berarti sholatnya itu bermasalah. Di mana kesalahannya? Harus tahu sendiri. Kira-kira apa yang kurang dalam sholat saya? Itu mesti harus menjadi introspeksi diri. Makanya kembali ibda binafsik. Kembalikan kepada diri kita. Kira-kira apa yang menjadi persoalan dalam ibadahku ini, ya Allah? Makanya sebelum kita baca Fatihah, inna sholati wa nusuki wa mahya, itu betul-betul kita amati. Ya kan? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan seterusnya. Nah, itu kita tidak mesti harus membaca saja, tapi kita amati, kita hayati makna dan maksud tujuan itu. Kalau itu sudah kita pahami, maka insya Allah sholat akan menjadi penolong kita. Yakin nggak sholat itu penolong kita? Harus yakin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu